Memang ilmu tauhid ini jarang ditalkinkan di telinga kaum muslimin. Sehingga para dai pun juga masih banyak memiliki sifat dan karakter kelenik, Pak. Jangankan para penuntut ilmunya, para dai-nya itu loh. Saya dengar sendiri itu masih meyakini cerita-cerita kelenik. Lawang dai sunnah kok menceritakan pengalaman sama dukun. Dukun mengetahui hal gaib, ya. Barangnya hilang lalu dikasih tahu ada di sana. Saya cari bener ketemu. Itu dukun, sekarang dia sudah bertobat. Lah kok percaya? Ceritanya itu mengindikasikan dia percaya. Padahal mengetahui perkara gaib itu merupakan salah satu dari sekian banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh manusia. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan tidak ada makhluk langit, tidak ada makhluk bumi yang mengetahui kegaiban kecuali hanya Allah. Ya, jelas ini? Fa idza qila laka, jika dikatakan kepada engkau, ish akbaru ma tara min makhluqatihi, faqul as-samawati wal ard. Fa idza qila laka, dan jika dikatakan kepada engkau, ish, apa itu akbaru ma tara fi makhluqatihi, makhluk paling besar yang kamu lihat apa? Makhluk terbesar yang kamu lihat, fakul, maka katakanlah as-samawatu wal ardu. Katakanlah makhluk terbesar itu adalah langit-langit dan bumi. Ya, padahal menurut sebagian dalil dikatakan akbarul makhluqat itu adalah apa? Arsy, dan dia makhluk yang pertama. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Ada hadis Nabi mengatakan begitu. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah qalam. Sementara riwayat yang lain mengatakan makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah arsy. Berarti terjadi perbedaan pendapat. Iya. Tapi pendapat yang benar, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah arsy. Terus bagaimana dengan hadis Allah menciptakan pertama kali qalam? Bacanya awwala ma khalaqallahul qalam. Saat pertama kali Allah menciptakan qalam, begitu. Bukan awalu, bukan dibaca awalu ma khalaqallahul qalam. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah qalam. Bacanya bukan begitu, tetapi awala. Awala menunjukkan apa? Zaman. Saat pertama kali Allah menciptakan qalam, qala lahu uktub. Allah berfirman, tulislah. Faqala wa ma aktub. Qalam bertanya, apa yang harus aku tulis wahai Allah? Uktub ma huwa kain ila an taqumas saah. Tulis semua hal yang akan terjadi sampai datangnya hari kiamat. Kalau dikatakan saat pertama kali saat pertama kali Tukiyem melahirkan Danang, berarti Danang itu anak pertama apa bukan? Saat pertama kali Tukiyem melahirkan Danang, Danang anak pertama apa bukan? Aku takon meneh, Danang anak pertama apa bukan? Bukan. Kalau dikatakan saat pertama kali Tukiyem melahirkan, gitu tok. Danang adalah anak pertama yang dilahirkan oleh Tukiyem. Danang anak keberapa? Pertama. Danang adalah yang pertama kali. Saya ulangi, Danang adalah yang pertama kali dilahirkan oleh Tukiyem. Sehingga anak pertama siapa? Danang kok Tukiyem piye to? Danang, Tukiyem ki mbokne ngono lho. Piye iki ngopi urung ki mau ki? Lah pripun Ustaz daurah ya mulaine sore wis mulai kerja. Alah alasan tok. Wong sesuk bar subuh ya ngantuk kok. Nggih. Hah? Danang piye mau? Malah bingung aku. Lah iya redaksinya gimana? Bingung aku malah. Pokoknya gini, kalau antum baca awalu maka kolam saat antum baca awalu maka kolam adalah makhluk pertama. Saat antum baca awala maka kolam itu bukan makhluk pertama. Yang pertama diciptakan Allah adalah kolam, maka kolam makhluk pertama. Tapi kalau saat pertama kali Allah menciptakan kolam,
Berarti kolam itu bukan yang pertama. Yang pertama adalah arsy. Loh, kenapa dikatakan langit-langit dan bumi? Ya karena arsy itu ada di atasnya langit. Jadi insya Allah tidak bertentangan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila laka, jika dikatakan kepada engkau, ta'rifuhu bihi, ta'rifuhu bihi, jika dikatakan kepada engkau, dengan apa engkau mengenal Rabbmu itu? Dengan apa engkau mengenal Allah? Ya, dengan hukum kausalitas. Hukum sebab dan akibat. Ya, dikatakan di situ jawabnya apa tadi? Bi'arifuhu bi'ayatihi wa makhluqatihi. Saya mengenal Allah dengan ayat-ayatnya, dengan tanda-tandanya. Saya mengenal Allah dengan makhluk-makhluknya. Bagaimana antum mengenal Mark Zuckerberg? Siapa itu? Mark siapa, Mas? Zuckerberg yang gawe Facebook itu loh. Nah itu. Bagaimana kamu mengenal Mark? Katanya. Loh, ya dengan produknya dong. Gitu. Saya mengenal Mark dengan melalui apa? Facebooknya. Soalnya nggak mungkin Facebook itu menyusun dirinya lalu jedul dewe. Gitu. Nek aneh antum akun tersuspend itu antum arep japri sapa nek Facebook jedul dewe. Bagaimana antum mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dengan tanda-tandanya, dengan makhluk-makhluknya, ya, dengan kausalitas. Tidak mungkin makhluk itu bisa menyusun dirinya sendiri, tidak mungkin. Makanya Syekh Abdul Razak Al-Badar mengisahkan satu kisah, ya, ada seorang ateis, saya itu juga bisa menciptakan makhluk, gimana caranya? Lalu dia ngambil ayamnya disembelih, terus ditanam di dalam tanah. Dia bilang, datang ke tempat ini 3 hari lagi. Dibongkar, nah ini ada belatungnya. Saya menciptakan belatung. Kata Syekh Abdul Razak, tidaklah yang menciptakan itu melainkan mengetahui detail makhluk yang dia ciptakan. Kabarkan kepada saya mana belatung jantan, mana belatung betina. Kalau kamu menciptakan belatung ini, bisa wangsulan enggak? Si ateis itu lemumbat, antum bisa nggak? Bagi uget-ugeti lenang kayak gitu. Lah kok lenang? Lah uget-uget toh. Lah sing wedok ya uget-uget padha wae. Iya, sulit kan? Maka berarti dia bukan pencipta. Adapun Allah menciptakan. Iya. Imam Abu Hanifah juga pernah berdebat dengan orang ateis. Allah nggak ada, kata beliau. Allah ada. Kata Imam Abu Hanifah, kamu lihat perahu itu. Percaya nggak kalau perahu itu berasal dari pohon lalu dia tumbang sendiri, ya, lalu membentuk perahu sendiri gitu? Ya hanya orang gila yang percaya itu. Perahu itu jauh lebih sederhana daripada manusia. Kalau kamu nggak percaya perahu bisa membentuk dirinya sendiri, sedangkan kamu meyakini manusia itu ada, ya, karena terbentuk, dunia ini ada karena terbentuk secara mandiri, ya, akal mana yang meyakini hal tersebut? Ya. Makanya disebutkan di dalam ayat wa min ayatihi al-lailu wan nahar, di antara tanda-tanda keberadaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah adanya siang dan malam. Itu tidak mungkin lampu saja mati dhewe urip dhewe, mungkin enggak? Enggak mungkin. Oh ada kok lampu otomatis. Lampu otomatis kuwi digawe wong apa membentuk dirinya sendiri? Digawe wong, Pak. Apalagi malam yang datang menutupi hampir mayoritas bumi, lalu digantikan dengan siang, membentuk dirinya sendiri? Tidak mungkin. Pasti ada yang mengaturnya. Jadi kalau ditanya, ya, bagaimana kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala? Faqul a'rifuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Wa idza qila laka a'zamu ma tara min ayatihi, jika dikatakan kepada engkau apa ayat-ayat terbesar yang menjadi bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, faqul al-lailu wan nahar, malam dan siang. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, dalil akan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati
ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Surat apa? Surat Al-A'raf. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehebat apapun sesembahan yang dimintai manusia, dimintai kesehatan, dimintai kesembuhan, dimintai rezeki, tidak ada itu yang mengklaim dia bisa menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang berani. Segamblang itu loh. Ya, tauhid itu. Sejelas itu tauhid itu. Yang berhak menerima peribadahan adalah satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan seluruh isinya. Berhala, kuburan, jimat, dukun, jin, setan, batu, pohon, api, matahari, bulan. Ya, tidak ada yang menciptakan langit dan bumi. Mereka makhlukun, mereka dicipta, bukan khalik, bukan pencipta. Ini maghribnya jam berapa teman-teman? 12 menit lagi. Ya. Mungkin kita cukupkan ya pertemuan pertama ini dari pembacaan matan ini. Kitab ini tipis kok. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi waktu kita untuk menyelesaikan pembacaan risalah yang tipis ini, tetapi dia justru memiliki peran penting ya dalam kehidupan seorang muslim dan mukmin. Kehidupannya di dunia dan di akhirat ya sangat bergantung terhadap kualitas tauhid yang ada di dalam hati dan jiwa kita. Sebelum dicukupkan mungkin ada pertanyaan satu atau dua. Jika tidak ada, kita cukupkan untuk beristirahat dan persiapan sholat maghrib insyaallah. Peserta dari jauh datang dari mana? Ada yang merasa dirinya jauh? Semarang. Ada yang lebih jauh dari Semarang? Enggak ada. Bekasi ki mangkat dari Bekasi kemarin. Berangkat dari Bekasi. Sama siapa? Sama putranya. Berdua. Oh, masya Allah. Bekasinya di Setu, Kampung Setu, deket Al-Ma'had bukan? Kawasan MM. Oh, Masjid Raja Ziyad deket situ. Saya pernah main ke sana. Ada lagi selain dari Bekasi? Sudah, itu tok. Yang lain nggak punya asal berarti ya. Sangkan paraning dumadi Ustaz. Keleang kabur kanginan kandang langit kemul mego. Ning ora 17 ya. Wallahu taala alam bisawab. Itu saja teman-teman yang bisa kita bacakan di sesi yang pertama ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.